Shalom Pak Bambang, saya mau izin bertanya, apakah Alkitab itu turun dari langit? Mohon pencerahannya. Dan pertanyaan tentang dua kitab suci yang sama-sama merasa diturunkan. Nah, Alkitab tidak pernah diturunkan dari surga. Jadi itu beda pandangan. Jadi artinya kenapa kita seringkali terlalu resah dengan klaimnya orang lain. Kalau saya klaim ya biar saja itu klaim teologis orang, itu kan haknya mereka untuk melakukan hal yang mereka lakukan. Jadi kalau saya mengatakan istri saya Bu Safa, istrinya orang lain misalnya namanya Maria, saya tidak perlu harus mengganggu klaimnya orang atas istrinya, iya tak? Dan orang juga tidak boleh mengganggu istri saya, kan begitu kan? Jadi saya memilih istri saya, orang memilih istrinya, itu adalah wilayah privat. Dan pertimbangan saya memilih istri dan pertimbangan orang lain memilih istri, itu kriterianya beda-beda. Apalagi bicara tentang kitab suci. Jadi kalau definisi kitabnya aja tidak sama, kenapa harus kita klaim sama-sama turun dari Tuhan? Ya, setiap agamanya nama kitab suci itu bukan dari Tuhan, dari manusia. Dari Tuhan itu kan keyakinan tentang kitab suci. Kitab suci itu Kodeks Vatikanus ditemui di Vatikan, Kodeks Sinaiticus ditemukan di Sinai. Tintanya juga dari getahnya pohon waktu itu dibuat nulis, kertasnya dari kertas papirus, semua kan manusia itu. Tidak ada kitab yang turun dari langit. Tapi bahwa idenya itu diyakini turun dari surga, lah itu wilayah lain, bukan wilayah sejarah. Itu wilayah meta historis, di luar sejarah. Nah, karena itu harus dibedakan antara keyakinan dengan faktanya. Nah, itu contoh sekarang soal keyakinan. Orang Muslim mengakui bahwa Tuhan menurunkan kitab. Kata menurunkan ini tidak ada dalam agama Yahudi, tidak ada dalam agama Kristen. Itu pandangan khas Islam, bahwa Taurat diturunkan dari surga, diberikan oleh Tuhan kepada Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Al-Quran diturunkan kepada Nabi terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya biarkan saja, sejahterakah mereka dengan keyakinan itu, tapi itu bukan iman kita, kan seperti itu. Nah, tapi sekarang kalau kita lihat, apakah klaim kitab turun itu juga diyakini oleh orang Yahudi? Itu jadi masalah. Orang Yahudi tidak percaya kitab Taurat itu turun secara kata demi kata dari surga, sebagaimana orang Muslim meyakini kitab Quran itu didiktekan kata demi kata dari surga. Kepada Nabi Muhammad di Gua Hira itu misalnya disuruh membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya, dan itu kemudian ditulis. Itu pandangan Islam. Kalau Anda melihat dalam pandangan Yahudi misalnya, Dibra Torah Kileson Bene Adam, Taurat itu berbicara kepada kita seperti atau lewat bahasa manusia. Makanya Taurat itu adalah produk manusia, tapi gagasan-gagasannya, revelationnya, wahyunya dari surga, tapi ditulis dalam bahasa manusia. Musa menulis sampai pasal 34 kitab Ulangan ayat 4, tetapi mulai ayat 5 bukan Musa yang menulis. Maka matilah Musa. Masa Musa menulis kematiannya sendiri? Iya kan? Lalu ketika orang Islam memahami ajaran Tauratnya Yahudi, dia katakan, wah ini bukti kalau Taurat itu sudah dipalsukan. Masa Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kok Musa menulis kematiannya sendiri? Bener kan? Itu kan ukuran Islam. Tidak pernah ada orang Yahudi yang percaya Musa menulis seluruh Taurat. Kata Baba Batra, salah satu dari traktat yang orang Yahudi menyebutnya sebagai Torah lisan, mulai dari pasal 34 ayat 5 itu yang menulis Yosua. Jadi ditanya kepada orang Yahudi, ya tidak semua ditulis oleh Musa. Ini kan salah pahamnya teman Muslim aja tentang iman Kristen. Nah, itu harus clear. Saya juga tidak pernah mengganggu ajaran Islam. Saya tidak pernah menyalahpahami ajaran Islam. Tapi tolong dong jangan mengukur iman saya dari ukuran mereka. Karena pandangan firman turun dari surga tidak pernah ada dalam Yahudi maupun dalam Kristen. Dalam Kristen dikatakan setiap kata dari firman Tuhan itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Diilhamkan itu bukan didiktekan. Gagasannya diberikan kepada para penulis. Tetapi para penulis itu menulis dalam konteksnya masing-masing. Memiliki pembaca masing-masing. Budayanya masing-masing. Bahasanya juga berbeda.
Maka disinilah letak kesalahpahaman itu. Ketika saudara-saudara muslim memahami pewahjuan dari perspektif Islam, lalu dikatakan, coba baca Injil menurut Matius, Injil menurut Lukas. Loh, sudah penulisnya sendiri mengatakan menurut Lukas kok dikatakan dari Tuhan. Itu kan karangannya Lukas. Nah, kami tidak percaya dengan Injil karena itu karangan manusia. Kami percaya Injil yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa. Nah, masalahnya mana Injil yang turun itu kan nggak pernah ada. Ayo sekarang, karena nggak ada, itu sudah hilang. Lalu sudah hilangnya nggak usah dibahas, sudah hilang kok. Nah, ini waktunya orang Kristen menyampaikan hak jawabnya. Ya, hanya itu yang kami lakukan. Saya tidak pernah mengintervensi tafsirnya orang lain. Misalnya, kalau kamu katakan Injil yang asli sudah hilang, asli apa yang kalian maksud? Sebab kami punya dokumen dari Injil yang tertua yang hanya berjarak 18 tahun dari penulisnya. 18 tahun itu bukan waktu yang panjang. Ya, misalnya sekarang P52 itu papirus 52 yang disimpan di John Ryland Library di Inggris. Itu isinya sebagian Injil Yohanes. Kemudian Yohanes sendiri wafat di Efesus tahun 96 Masehi. Dari hasil uji karbon P52 yang ditemukan di Alexandria itu dari tahun 115 dikurangi 96 itu hanya belasan tahun saja. Yang kedua, papirus 66 P66 itu disimpan di apa namanya Bibliotheca Bodmeriana Switzerland. Itu dari hasil uji karbon yang dilakukan oleh Profesor Kim, ahli papirus dari Korea itu kira-kira tahun 2010-2011, menunjukkan bahwa kalau selama ini Anda membaca misalnya Novum Testamentum Greek misalnya ya, itu kan abad lalu itu hanya perkiraan sampai kepada ini abad ketiga, ini abad keempat, Codex Vaticanus abad keempat, Alexandrinus abad keempat, Papyrus 66 abad kedua akhir atau abad ketiga. Dulu perkiraan itu hanya abad, sekarang sudah tahun. Karena apa? Hasil apa namanya uji karbon itu sekarang lebih akurat, dan ini hanya berjarak belasan tahun. Nah, seandainya ada Injil yang asli yang katanya turun dari surga, mana buktinya? Semua kan harus dengan bayi data. Nah, ini persoalannya. Ini kan hak jawab kita orang Kristen yang dituduh Alkitab sudah dipalsukan gara-gara tidak cocok dengan klaim pewahyuan mereka. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Quran itu adalah kitab suci yang muncul dari satu zaman, satu bahasa, satu budi sebagai nabi penerima wahyu, satu sistem kalender. Dibandingkan dengan Alkitab itu bukan perbandingan yang apple to apple. Alkitab itu ditulis sejak zaman sumber utamanya dari Musa ya, yang namanya kitab Torah itu, sekalipun mengalami proses peredaksian setelah zaman Musa, sampai dari kitab Wahyu itu ditulis sebelum kematian Rasul Yohanes di Efesus tahun 96 Masehi. Jaraknya 1500 tahun. Coba untuk memudahkan pemahaman. Membandingkan Quran dengan Alkitab itu sama dengan membandingkan, kan satu zamannya. Bahasanya cuman kalau nggak Inggris, sedikit Jawa karena beliau ibunya bapaknya orang sah. Ya, cukup satu bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau sedikit Minahasa yang anak-anak atau orang-orang itu ya, plus bahasa Inggris cukup. Waktu Pak Prabowo mengungsi di Yordan pun dia tidak ngerti bahasa Arab juga. Kan lebih simpel. Kalau bicara tentang Pak Prabowo, tanggal berapa Pak Prabowo pergi ke Yordan, itu bisa gampang dicari tanggalnya. Tahunnya juga tahun Masehi, kalender Gregorian yang ditetapkan oleh Paus Gregorius tahun 1582, gampang sekali. Tapi kalau Anda membaca Indonesia dari masa prasejarah, coba bahasanya sama apa enggak? Zaman kerajaan Sriwijaya, zaman kerajaan Ternate Tidore, zaman kerajaan Majapahit, zaman apa namanya Pujangga Baru Sanusi Pane, Amir Hamzah, dan zaman ejaan Indonesia yang disempurnakan, zamannya Yus Badudu. Itu soal bahasa aja sudah rumit, belum sistem kalendernya. Sistem kalendernya misalnya Sultan Agung menetapkan kalender Jawa pada tahun 1630 tanggal 6 bulan Juli misalnya. Terus Sultan Agung menetapkan kalender Jawa pada tanggal 1 Suro tahun 1555 misalnya. Dua yang bertentangan, kalendernya beda bro, bukan dua yang bertentangan. Inilah Alkitab. Coba kalau kita memahami misalnya bahasa Indonesia kan, Malaysia, Indonesia, Brunei kan akarnya Melayu. Prasasti Kedukan Bukit.
Saya itu di hadapan para mahasiswa lintas agama. Orang mengatakan, ini Alkitab saling bertentangan, Pak. Ini baru ngomong Alkitab, apalagi ngomong Quran. Gitu? Baru ngomong Alkitab saling bertentangan, Pak. Yang bertentangan yang mana? Ini di sini di dalam kitab Taurat Paskah tidak bulan Nisan, tapi di kitab yang lain bulan Nisan. Di zamannya Musa, nama bulan untuk Paskah belum Nisan. Nisan itu setelah pembuangan Babel. Seperti Anda sekarang. Di zaman Sultan Agung belum ada hari Minggu, yang ada hari Ahad. Kemudian setelah koran pemberita Betawi diterbitkan, yang menerbitkan penyanyi Jawa yang mendapatkan hadiah sebagai seorang perintis pers nasional dari Pak SBY tahun 2006, namanya Raden Mas Adi Suryo. Baru muncul kata Domingo menjadi Minggu, diambil dari bahasa Portugis. Sebelum zamannya Raden Mas Tirto Adi Suryo, tidak ada orang Indonesia yang mengenal kata Minggu, kecuali hari Akad atau bahasa Sanskerta dulunya. Ini rumit, baru berapa ratus tahun sudah rumit. Lah ini Alkitab 1500 tahun. Bagaimana kita bisa dengan begitu gegabah mengatakan Alkitab saling bertentangan? Contoh yang lain. Kalau bicara tentang Yesus disalib, itu bukan ukurannya untuk Islam menafsirkan Alkitab, itu bukan haknya. Karena apa? Makanya tadi saya sampaikan, jangan salah paham. Posisi Quran dan posisi Alkitab tidak sebanding. Karena itu saya menolak perbandingan agama antara dua kitab itu. Jadi cara menolak saya kan halus. Kalau bicara Yesus disalib, kenapa harus membaca literatur abad ke-7 Masehi? Yesus disalib tahun 33. Nabi Muhammad baru lahir tahun 571. Kalau Anda percaya itu wahyu, ya silahkan. Kalau saya Alkitab, bukan Al-Quran. Karena apa? Anda mau mencatat sejarahnya Patih Gajah Mada. Tentu sejarah sejaman terlepas dari keyakinan wahyu, terlepas dari keyakinan firman. Ini soal sejarah. Saya lebih percaya kitab Negara Kertagama. Karena ditulis, meskipun ditulis oleh orang lain, tapi ditulis sejaman dengan Gajah Mada, yaitu pada masa puncak keemasan kerajaan Majapahit di bawah Raja Hayam Wuruk. Kan begitu kan? Saya lebih percaya dengan misalnya Empu Tantular yang menulis Bhinneka Tunggal Ika, karena dia menulis tahun 1385, daripada saya percaya dengan sastra Melayu zamannya Sanusi Pane. Bener nggak? Jadi kalau untuk penyaliban Yesus tidak usah baca Quran, dan jangan mau diajak baca Quran. Pertama, itu bukan kitab saya, bukan kitab kita, dan tidak boleh menjadi rujukan bagi kita. Kedua, itu terlambat, terlalu panjang diukur dari sejarah, karena Yesus tahun 33, Qurannya baru muncul 500 tahun kemudian. Jadi tidak apple to apple untuk dibandingkan. Itu satu. Kedua, pemahaman Muslim pasti mengatakan itu wahyu Tuhan yang terakhir. Jadi yang terakhir itu membenarkan. Ya itu silakan, itu klaim teologis. Tapi bagi saya orang Kristen tidak ada lagi yang perlu dibenarkan. Mana yang dibenarkan? Semua catatan sejarah di abad pertama Yesus pasti disalib. Maka saya bilang ini sejarah umum kan. Tapi kalau kita tanya apa makna Yesus disalib bagi kita, itu jawabannya Alkitab. Karena sudah wilayah iman, wilayah teologis. Yesus disalib karena kasihnya kepada kita untuk menebus dosa kita. Itu kan makna penyaliban, tapi Yesus pasti disalib. Itu sejarah. Coba baca catatannya Cornelius Tacitus. Orang-orang yang disebut dengan Kristen sesuai dengan sebutan Kristus itu telah disalibkan. Jadi Kristus telah disalibkan pada masa Kaisar Tiberius di bawah prokurator kita Pontius Pilatus. Clear. Itu catatan sejarah. Kenapa kita bandingkan, diserupakan dengan orang lain? Itu bukan urusan kita. Makanya saya ceritakan, saya tidak mau nyinggung agama orang. Saya hanya menunjukkan yang pertama kali bikin teori Yesus diserupakan dengan yang lain itu Basilides di abad ketiga di Alexandria. Soal kemudian orang menyimpulkan, "Duh Pak, kok sama dengan tafsirannya Quran Pak?" Loh, itu bukan urusan saya hanya ngomong sejarah kok. Saya tidak pernah menafsirkan kitab sucimu. Apalagi Quran sendiri juga tidak menyebut teori penyerupaan. Itu Quran cuma mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subiyalahum. Nama Yudas Iskariot yang diserupakan juga tidak ada. Yang lain menyebutnya nama Jirjis yang disalibkan. Tapi itu kan bukan wilayah iman saya. Saya tidak mau peduli dengan agama orang lain. Gitu Bapak Ibu. Terus kemudian, kalau itu Tuhan cuma satu, kenapa ada kitab suci yang berbeda-beda? Itu kan soal klaimnya orang. Asalnya dari Tuhan. Itu contoh kemarin saya ditanya, agama samawi. Saya pun nggak setuju dengan istilah agama samawi.
Agama samawi itu definisi Islam. Agama yang asalnya dari langit. Yang termasuk di agama samawi, secara umum ini ada yang memasukkan agama Majusi, tapi secara umum Yahudi, Kristen, dan Islam. Karena ketiga-tiganya mendapatkan kitab yang turun dari langit. Padahal ditanya kepada Yahudi, enggak, Taurat enggak pernah didiktekan turun dari surga. Taurat asalnya dari surga, tapi tidak pernah didiktekan kata demi kata. Makanya dikatakan dalam tradisi Yahudi, Dibra Torah Kileson Bini Adam. Kalau kita lihat Kristen, setelah aku menyelidiki dengan seksama segala peristiwa yang terjadi di antara kita, dari saksi mata dan pelayan firman, maka aku memutuskannya untuk menuliskan secara teratur bagimu, wahai Theophilus. Nah, tapi orang-orang yang tidak suka dengan saya, ini Pak Bambang kitabnya wartawan, maka ada riset, ada penelitian, lebih bagus kitabnya wartawan ketimbang kitab yang diklaim sebagai wahyu tapi tidak boleh diutak-atik secara historis. Ayo sekarang, lebih baik kitabnya wartawan, kan ada pertanggungjawaban sumber. Tapi kalau saya mengatakan pokoknya ini wahyu dari Tuhan, tidak boleh dibahas. Lah kenapa kamu suka membahas kitabnya orang? Wong kitabmu jadi nggak boleh dibahas. Ini kan statnya kita sudah kalah. Kita kalah karena apa? Kita nggak boleh sedikit menyinggung kitabnya mereka, bahkan membandingkan pun nggak boleh, ya kan? Tetapi mereka boleh mengobok-obok kitab kita. Saya menghormati Alkitab, saya menghargai Alkitab, makanya saya tidak pernah mau Alkitab dibandingkan dengan kitab suci orang lain. Kan gitu. Itu cara saya melindungi properti rohani saya. Dan apa yang saya sampaikan itu bukan hanya dari saya pribadi loh. Anda membaca misalnya tulisannya Moshe ben Maimun, seorang rabi Yahudi abad pertengahan. Dia mengatakan, kamu boleh mengajarkan Taurat kepada orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen itu sekalipun tafsirannya salah, di mata orang Yahudi kita salah kan, soal Yesus penggenap Taurat itu mereka nggak setuju. Sekalipun tafsirannya salah, tapi Tauratnya yang ada pada mereka persis sama dengan Taurat kita. Di perjanjian lama kita itu kan sama dengan Tauratnya Yahudi, hanya tafsirannya yang disimpangkan karena mereka kurang pengetahuan katanya. Tapi kalau mereka dikasih tahu baik-baik, niscaya mereka akan kembali ke ajaran yang benar. Itu kata Rabi Moshe ben Maimun. Tetapi kamu dilarang mengajarkan Taurat kepada orang Muslim. Dia menyebut kata Yismaelim, orang-orang kaum Ismail. Kenapa tidak boleh? Karena mereka tidak percaya dengan kitab suci kita itu asli. Kitab suci kita sudah diubah-ubah bagi mereka. Kalau cocok mereka kutip kitab suci kita, tapi kalau nggak cocok mereka menuduh palsu. Makanya jangan mengajarkan Taurat kepada orang Muslim. Sekali lagi, saya tidak pernah menilai, saya hanya mengutip tulisannya Rabi Moshe ben Maimun. Silakan dicek sendiri, gitu. Itu namanya Responsa Rabi Rambam, nomor 149. Anda bisa cek itu di Google, sudah ada sekarang. Jadi artinya itu. Jadi kalau orang mengatakan orang Kristen itu membajak Taurat, kamu tidak ngerti sejarah. Memang Kristen asalnya dari mana? Kristen asalnya dari Yahudi. Dan orang Yahudi itu bukan hanya orang Yahudi Rabinik yang sekarang eksis, atau orang Yahudi Karaid yang sekarang juga eksis, tapi ada Yahudi Parisi yang sekarang bermetamorfosa jadi Yahudi Rabinik sejak runtuhnya Bait Allah di Yerusalem. Lalu ada Yahudi Eseni yang sekarang sudah punah, tapi meninggalkan bagi kita naskah-naskah Laut Mati, Dead Sea Scroll. Ada orang Yahudi Saduki yang sekarang sudah punah, karena dulu dia menjadi imam besar, ketua mahkamah agama, begitu Bait Allah hancur, tidak ada pekerjaan lagi, makanya hilang kelompok ini. Tinggal dua yang tersisa, orang Yahudi dan Kristen. Kristen itu sendiri di dalam pemikiran orang Yahudi disebut apa? Terkutuklah orang-orang Nostrim. Apa artinya Nostrim? Nostrim itu pengikut Yesua, orang Nazaret. Jadi diakui bahwa di kalangan Yahudi muncul sekte sesat yang namanya Kristen, yang namanya Nasrani. Di kalangan Yahudi di mata Parisi muncul sekte sesat yang namanya Eseni. Di mata orang Parisi muncul sekte sesat yang namanya Saduki yang tidak percaya dengan kebangkitan. Itu di mata Parisi. Dan di mata orang Kristen, Parisi itu saudara kita dalam Taurat, tapi mereka belum sampai. Ibarat jalan baru di tengah jalan, kita sudah final gitu loh. Jadi proses saling menilai itu terjadi pada komunitas saudara satu Taurat itu. Belum ada yang lebih tua lagi dari sudut pandang sejarah. Mereka yang memisahkan lebih dulu namanya orang Samaria. Sampai hari ini Tauratnya juga sama, Taurat Samaria. Ada varian-varian teks, itu ada urusan lain. Makanya misalnya soal Iska atau Ismail ini juga gitu. Kita diajak berdebat soal Yesus disalib atau tidak, saya nggak mau. Yesus pasti disalib, kenapa diperdebatkan? Loh kok pasti disalib? Baca sejarah. Nggak usah kita baca Alkitab, Yesus pasti disalib. Ini sejarah sekuler, sejarah umum.
Jadi kalau Alkitab kita batasin sebagai wahyu, kita kalah karena kedudukannya sama dengan kitab-kitab yang lain, tidak peduli asalnya dari 500 tahun setelah peristiwa atau 300 tahun setelah peristiwa, karena dua-duanya distempel wahyu, ya sudah, wahyu dari Tuhan. Pertanyaannya, masa Tuhannya satu, wahyunya berbeda-beda? Gitu kan? Maka cross checknya apa? Kalau Kristen ngomong ini yang benar Alkitab, Islam ngomong ini yang benar adalah Al-Quran, Hindu ngomong ini yang benar, kita beda. Semua kan benernya masing-masing. Lah sekarang diuji satu-satu. Misalnya ya, Abraham, bapaknya Abraham namanya siapa? Dalam Alkitab misalnya namanya Terah. Apa kira-kira data sejarah sejaman Abraham tidak ditemukan? Apa kira-kira data sejarah sejaman dengan Musa tidak ditemukan? Di luar Alkitab loh. Ditemukan. Undang-undang Hammurabi itu 200 tahun sebelum Musa loh itu. Undang-undang Hammurabi. Undang-undang Lipit Estar itu sejaman dengan Abraham. Saya sampaikan di Fakultas Hukum. Kita ini belajar sejarah hukum. Tapi begitu Anda membaca Taurat, Anda pisahkan semua dari sejarah. Kerugian kita, karena apa? Begitu kitab suci kita stempel jadi wahyu, sudah tertutup dialog dengan sejarah. Tapi kalau kitab suci bagi orang Kristen, firman Allah itu menyejarah, bukan firman Allah itu out of history, tapi in history. Makanya contohnya, yang namanya Yohanes Pembaptis, itu tidak hanya dicatat dalam Alkitab, itu dicatat dalam karya sejarah abad yang sama, yaitu tulisannya Flavius Josephus. Tapi cara mencatatnya dari sudut pandang Alkitab dan sudut pandang Flavius Josephus berbeda. Flavius Josephus mencatat kenapa Yohanes Pembaptis itu muncul dan dibunuh karena dia berurusan dengan Antipas. Jadi ada situasi politik yang dia tulis di situ, karena peristiwa Yesus itu ditulis oleh Josephus karena punya implikasi politik. Kalau seandainya tidak punya implikasi politik, tidak perlu ditulis. Orang yang banyak disembuhkan Yesus di mana-mana nggak ditulis karena nggak punya implikasi politik. Tapi ada satu tabib di zaman Majapahit yang menyembuhkan, ditulis karena dia membunuh raja. Membunuh raja itu menjadi berita besar. Tapi berapa banyak orang yang disembuhkan sang tabib ini nggak pernah dicatat karena tidak punya implikasi politik. Nah ini contohnya. Jadi Alkitab bisa diuji ketika seorang arkeolog yang namanya Leonard Woolley melakukan penggalian di kota Abraham. Lalu ditemukan reruntuhan kota namanya Tel dalam bahasa Ibrani. Misalnya Tel Amarna, kalau di dalam konteks penggalian kota Abraham, Tel Seruk, Tel Nahor, Tel Turahi. Lah Turahi mirip dengan nama Terah. Jadi kalau misalnya Al-Quran mengatakan nama bapaknya Ibrahim itu Azar, silahkan dibuktikan apakah pada milenium. Kemarin Bapak Sekum tanya kepada saya, apakah kira-kira kurikulum STT itu perlu ditambahkan? Saya kira perlu, yaitu namanya arkeologi Alkitab. Diperlukan itu supaya orang Kristen tidak memandang Alkitab itu hanya sekedar buku yang diyakini sebagai diilhamkan Roh Kudus. Keyakinan itu tidak bisa digugat, tapi bisa dibuktikan, bisa diverifikasi dari sejarah nyata. Itu ya. Oke Pak Bambang, penjelasan Anda sangat mencerahkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.